Judul pelajaran kita adalah tentang musim menuai, yang merupakan sebuah seri pembelajaran sejak dari yang pertama pada waktu yang lalu adalah tentang asal mula dosa, dan kemudian bagaimana dosa itu dimulai dari Lucifer dan menyebabkan sebuah pemberontakan. Dosa yang dimulai dari iri hati, yang berpikir bahwa dia lebih baik daripada orang lain, dan orang lain itu tidak layak untuk menerima pemujaan. Akhirnya dia menyusun sebuah strategi pemberontakan, dan strategi itu akhirnya menjadi nyata di sorga, yang melibatkan seluruh penghuni sorga, dan pada akhirnya setan menuduh pemerintahan Allah sebagai pemerintahan yang otoriter, dan hukum-hukumnya itu tidak bisa untuk diturut, apalagi diturut dengan sempurna. Akhirnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Sepertiga dari malaikat sorga percaya, dan karena mereka hanya sepertiga, mereka tidak mendapat tempat di sorga. Akhirnya mereka dikeluarkan dari sorga, dan ketika dikeluarkan dari sorga, bumi kita yang bungsu, yang diciptakan oleh Allah, menerima akan tuduhan daripada Lucifer itu, yang kita sudah pelajari lalu, bahwa Adam dan Hawa menerima isu yang dibawa oleh setan, dagangan yang dibawa oleh setan, dan akhirnya bumi kita ini jatuh di dalam dosa. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, Yesus di dalam kuasa penebusannya, dia menyatakan kepada alam semesta di atas bukit Kalvari bahwa hukum itu dapat diturut dengan sempurna, dan Allah itu kasih adanya. Tetapi masalahnya adalah hukum itu diturut oleh sempurna oleh Yesus. Allah itu kasih adanya, oke, terbukti di kayu salib. Tapi manusia pun belum mengakui sepenuhnya di dalam berbagai keadaan bahwa Allah itu kasih adanya. Dan perkara yang terbesar adalah Allah kasih adanya itu nyata jelas di kayu salib, walaupun belum semua manusia mengakuinya dalam segala keadaan. Dan perkara yang terberat adalah bahwa perintah-perintah Tuhan Allah itu tidak bisa diturut dengan sempurna. Itu sebabnya peraturan itu harus dihapuskan. Namun pada waktu yang lalu kita melihat, ternyata di dalam sebuah penglihatan yang ditunjukkan kepada Yohanes, ditunjukkan kepadanya bahwa akan terjadi kelak di masa yang akan datang, dan mungkin saja di generasi di mana kita hidup pada saat ini, akan muncul satu generasi yang disebut dengan 144.000, 12 suku Israel, 12.000 masing-masing suku. Mereka akan menunjukkan kepada alam semesta suatu kehidupan yang tanpa cacat celah, sempurna. Bibir mereka, di dalam bibir mereka, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Begitu sempurna akan keberadaan mereka. Mereka memantulkan karakter Kristus dengan sempurna. Dan akhirnya ketika mereka memantulkan karakter Kristus dengan sempurna, tabiat Kristus itu dengan sempurna, maka terbukti kepada alam semesta bahwa apa yang dituduhkan oleh Lucifer itu salah, dan akhirnya Lucifer dihukum karena dia telah dinyatakan bersalah. Dan itulah yang terjadi di Wahyu pasal 15, 16, 17, dan seterusnya, di mana kekuasaan setan berakhir dengan munculnya kelompok 144.000 yang membuktikan kepada alam semesta bahwa hukum itu dapat diturut dengan sempurna, dan bahwa Allah itu kasih adanya. Bahkan mereka mengakui bahwa Allah itu kasih adanya di tengah masa kesukaran yang paling besar. Dan ketika Lucifer terbukti bersalah, maka pada akhirnya tibalah musim menuai. Jadi ketika Lucifer telah dinyatakan bersalah melalui sebuah demonstrasi kehidupan, 144.000 yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Dan mereka memiliki nama Allah, nama Bapaknya, nama anak domba di dahi mereka.
yang menyatakan karakter mereka telah menyerupai dengan karakter dari Bapa, dari anak domba. Maka pada saat itu, tuduhan itu selesai dan pertentangan besar yang telah dimulai dari sorga menuju ke bumi ini pada akhirnya berakhir. Dan ketika pertentangan besar itu berakhir, tibalah musim menuai. Tibalah musim menuai. Dan musim menuai ini, seperti pada waktu yang lalu, ini dicatat di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal 14, ada 144.000 muncul, dan akhirnya kita langsung lompat ke Wahyu 14 ayat 14. Dikatakan begini. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Jadi Yesus memegang sebuah sabit, dan kemudian dikatakan, keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Jadi, apa yang dikatakan? Ayunkanlah sabitmu dan tuailah. Kenapa harus dituai? Karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sudah tiba saatnya untuk menuai. Apa artinya sudah tiba saatnya untuk menuai? Saat untuk menuai itu ketika tuaian di bumi sudah masak. Jadi pada waktu tuaian di bumi sudah masak, maka tibalah saatnya untuk menuai. Gambaran ini hanya terdapat sebenarnya di dua tempat di dalam Alkitab. Yesus digambarkan memegang sabit, dan dia menuai karena musim menuai telah tiba. Yang pertama di dalam Wahyu pasal yang ke-14, dan yang kedua terdapat di dalam Yakobus pasal yang ke-5. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Yakobus pasal yang ke-5. Yakobus pasal yang ke-5, kita mulai ayat yang ke-7. Atau kita baca ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Apa hasil yang berharga dari tanah seorang petani? Kita baca pada ayat yang pertama, pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama, Yakobus 1 ayat yang ke-4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, musim menuai itu adalah pada saat buahnya sudah matang, kata buku Wahyu. Dan Yesus yang memegang sabit itu, dia akan menunggu sampai buahnya matang. Dan kalau buahnya sudah matang, maka tibalah musim menuai. Nah, apa artinya buah ini matang? Buah ini matang di dalam buku Yakobus pasal 1 ayat yang ke-4 itu adalah kesempurnaan. Kesempurnaan. Jadi, kita telah membaca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48 bahwa kesempurnaan itu bukanlah sebuah pilihan, bukanlah sebuah anjuran, tetapi sebuah kewajiban bagi setiap pengikut-pengikut Tuhan. Dan kita telah mempelajari lalu bahwa kesempurnaan itu ada dua proses untuk memperoleh kesempurnaan, yaitu ketika kita ditebus oleh Yesus dari lumpur dosa dan membawa kita dari lumpur dosa
naik kepada standar keselamatan yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun ketika kita berada di dalam standar keselamatan, Allah menginginkan supaya kita mencapai tabiat yang dimiliki oleh Bapa. Dan apakah tabiat yang dimiliki oleh Bapa itu? Kesempurnaan. Kesempurnaan karakter. Di sini kesempurnaan keselamatan itu terjadi, tetapi kita harus bertumbuh di dalam kesempurnaan karakter. Dan hari demi hari kita terus bertumbuh sampai mencapai kesempurnaan tabiat yang direncanakan Allah bagi Adam dan Hawa dan bagi keturunannya, bagi umat-umat yang ditebus oleh Kristus. Jadi, di buku Wahyu pasal 14, ayat 14 dan 15, di sana dikatakan, "Ayunkanlah sabitmu, sebab telah tiba musim menuai, karena tuaian di bumi sudah matang." Dan buku Yakobus mengatakan, inilah yang dinantikan oleh petani itu, oleh penuai itu, oleh Yesus Kristus, yaitu musim menuai. Buah yang matang. Dan apakah buah yang matang itu? Buku Yakobus pasal 1 ayat 4 mengatakan buah yang matang itu adalah apa? Kesempurnaan. Kesempurnaan. Kemudian, uniknya di dalam buku Yakobus, dia membahas kesempurnaan itu dalam 3 aspek atau 4. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam buku Yakobus, pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, kita buka ayat yang mulai dari ayat yang kedua. "Tetapi saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Ini ketekunan atau kesabaran, ketekunan. "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Jadi, Yakobus menyatakan, biarlah ketekunan itu menjadi matang sehingga kamu memperoleh kesempurnaan. Jadi, kesempurnaan itu akan dicapai melalui ketekunan yang menjadi matang. Yang pertama. Yang kedua, dicatat di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 22. Ayat 22. "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Jadi bagaimana untuk mencapai kesempurnaan yang kedua di dalam buku Yakobus, yaitu melalui iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Jadi iman dan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan untuk menuruti akan perintah-perintah Allah. Dan terlebih khusus di dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang memerlukan. Kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi kalau saudara baca Yakobus pasal 2 ini sangat menarik, di mana Yakobus menekankan tentang perbuatan-perbuatan kasih yang harus dilakukan kepada sesama. Yang mana ketika kita melakukan itu, sama dengan kita melakukan perbuatan kasih itu kepada Allah. Dan hal yang sangat menarik, bahwa hukum itu berbicara tentang kasih kepada sesama dan juga kasih kepada Allah sebagai kasih yang tertinggi. Kemudian, apakah masih ada hal yang lain yang disebutkan oleh Yakobus tentang kesempurnaan? Mari kita buka Yakobus pasal yang ketiga.
Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua, dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi, hal yang selanjutnya yang dikatakan oleh Yakobus adalah perkataan yang tidak bersalah. Ketika mencapai itu, maka mereka memperoleh kesempurnaan, yang mana kesempurnaan itu adalah buah yang matang yang ditunggu oleh seorang petani. Dengan kata lain, di dalam buku Yakobus ada 4 hal yang disebutkan oleh Yakobus dalam Yakobus 1, 2, dan 3. Ada 4 hal yang harus dicapai oleh siapa yang dituju oleh Yakobus ini. Dan saudara tahu siapa yang dituju oleh Yakobus ini? Coba kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah, dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Dia menyebutkan 12 suku di perantauan. Siapa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus? Saudara tahu siapa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus? 12 suku yang ada di perantauan. Kepada merekalah tujuan dari Rasul Yakobus, bahwa kesempurnaan itu kamu harus dapat. Kamu harus dapat. Dan kesempurnaan itu harus didapatkan melalui yang pertama, ketekunan. Yang kedua, iman yang disempurnakan lewat perbuatan kasih karunia. Dan yang ketiga adalah perkataan yang tidak bersalah. Perkataan yang suci, perkataan yang benar. Saudara perhatikan ada 4 hal. Ketekunan, Yakobus pasal 1. Kemudian iman dan perbuatan-perbuatan kasih karunia, penurutan kepada perintah-perintah Allah. Dan yang terakhir adalah perkataan yang tidak bercacat celah. Dan kalau saudara mau baca buku Wahyu pasal yang ke-14, coba mari kita buka sekali lagi Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Perhatikan di sini. Ini berbicara tentang 144.000, dan di ayat yang ke-12 dikatakan begini. Yang penting di sini ialah apa? Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang mana ketiga hal ini disebutkan di dalam Yakobus 1, 2, dan 3. Yakobus pasal 1 dan 2. Dan yang terakhir adalah mulut yang tanpa cacat. Perkataan mulut yang tidak dicemari dosa. Dan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Saudara, apakah ini sebuah kebetulan yang disebutkan oleh Yakobus? Saya percaya mungkin Yakobus tidak ada hubungannya dengan Yohanes ketika mereka mau menuliskan akan kata-kata ini. Tetapi Roh Kudus yang menginspirasi Yohanes adalah roh yang sama yang menginspirasi akan Yakobus. Sehingga Yohanes mengatakan musim menuai itu akan tiba kalau tuaian itu sudah matang. Kemudian Yakobus mengkonfirmasi tuaian itu matang kalau sudah sempurna. Dan harus sempurna dalam hal apa? Dalam hal ketekunan, kesabaran, iman, penurutan kepada perintah-perintah Tuhan, dan kemudian di dalam perkataan
yang tanpa cacat celah. Dan kemudian Yohanes kemudian menyebutkan hal yang sama. Yang penting di sini adalah ketekunan, iman, penurutan, dan mulut yang tanpa cacat celah. Sama dia punya konsep. Dan Yohanes mengatakan kalau itu dicapai, maka tibalah musim menuai. Dan siapa yang akan mencapai itu? 144.000. Dan Yakobus menyatakan, siapa yang harus mencapai itu? 12 suku yang ada di perantauan. Saudara tahu, ketika Yakobus menyampaikan 12 suku yang ada di perantauan, siapa maksud dari Yakobus 12 suku yang ada di perantauan? Dia tidak memaksudkan itu kepada bangsa Israel badani. Saudara tahu kenapa? Karena sejak Salomo mati, bangsa Israel yang 12 suku telah pecah. Kerajaan selatan dipimpin oleh Rehabeam dan kerajaan utara dipimpin oleh Yerobeam. Kerajaan selatan ini ada 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Sementara kerajaan utara ada 10 suku, yaitu sisanya itu Ruben, Gad, Lewi, Isakar, Zebulon, dan lain sebagainya. Mereka ada di sebelah utara. Pada waktu mereka pisah, yang di selatan itu disebut dengan bangsa Yahudi atau suku Yehuda, kerajaan Yehuda. Sedangkan yang di utara disebut dengan kerajaan Israel. Jadi yang di sini disebut dengan kerajaan Yehuda, di sini disebut dengan kerajaan Israel. Kemudian mereka saling bentrok, saling melakukan dosa juga, melakukan dosa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menawan kerajaan Yehuda ke Babel, dan Tuhan juga menawan mengizinkan kerajaan Asyur untuk menawan kerajaan Israel, kerajaan utara, ke Asyur. Hanya ada yang membedakan ketika mereka ditawan. Pada waktu mereka ditawan, bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda ketika mereka ditawan, mereka tidak mau kawin campur dengan wanita-wanita Babel. Dengan orang-orang Babel. Mereka tidak mau kawin campur dengan wanita Babel, perempuan Babel, dan orang-orang Babel. Tidak mau. Sementara kerajaan utara, ketika mereka ditawan ke Asyur, mereka pada waktu mereka ditawan ke Asyur, mereka kawin campur dengan bangsa Asyur. Akhirnya ketika mereka kawin campur dengan bangsa Asyur, ketika mereka pulang dari penawanan itu sudah tidak murni Israel. Itu sebabnya pada akhirnya nama mereka berganti bangsa Samaria. Bangsa Samaria. Ini 10 ini. Sementara yang ini karena mereka tidak kawin campur dengan bangsa Babel, ketika mereka kembali mereka masih murni, akhirnya merekalah yang menggunakan nama yang telah hilang dari suku utara, yaitu Israel, untuk mempertahankan warisan yang diberikan kepada Yakub. Namamu Israel, dan kemudian mereka menjadi bangsa Israel. Sehingga yang kita kenal bangsa Israel yang ada sekarang ini adalah siapa, saudara-saudara? Itu bangsa Israel yang sekarang. Itu adalah 2 suku. Jadi sejak pulang dari Babel, sampai pada zaman Yesus, sampai pada zaman Yakobus, sampai sekarang, itu 2 suku. Yehuda dan Benyamin. Ada 1 sebenarnya, Lewi. Karena Lewi ada di semua suku. Lewi juga ada di sana. Sementara itu, yang ini bangsa mana, dong? Ketika mereka keluar dari penawanan. Ini tidak lain. Mereka lah itu bangsa Palestina. Mereka itu bangsa Palestina. Jadi yang sekarang yang perang antara Israel dan Palestina, itu sebenarnya perang kakak beradik itu.
perang kakak beradik antara 2 suku dan 10 suku. Sejak pecah sesudah kerajaan Salomo, itu mereka sudah perang sampai sekarang. Sampai sekarang. Dengan kata lain, kembali ke buku Yakobus. Ketika Yakobus menyatakan surat ini kepada 12 suku yang ada di perantauan. Saudara tahu, ketika Yakobus menyebutkan itu, saya percaya itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Karena ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan 12 suku Israel badani. Karena pada waktu itu sudah pecah, dan yang disebut Israel itu adalah hanya ada 3 suku, 2 sebenarnya, 3, Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Hanya suku ini yang disebut Israel. Jadi sudah bukan 12 lagi. Sudah bukan 12 suku. Hanya 3 suku ini yang disebut Israel. Dengan kata lain, ketika dia menyebut 12 suku Israel, maka tidak lain ini merujuk kepada 12 suku yang dicatat di dalam Wahyu pasal yang ke-7. 12 suku yang dicatat di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ini. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dengan kata lain, Yakobus sedang merujuk kepada suku yang ini. 12 suku yang ini. 12 suku keturunan Israel. 12 suku yang ini. Dan menariknya, dia menyebutkan bahwa suku-suku ini, dalam Yakobus pasal yang ke-1, suku-suku ini, apa katanya? Mereka ada di mana? Di perantauan. Saudara tahu, di dalam Alkitab, hanya ada 2 alasan kenapa suku Israel ada di perantauan. Yang pertama, kita bisa baca itu di dalam buku Kisah pasal 8, ayat yang ke-1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Perhatikan. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Maka mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi, kenapa mereka tersebar, terserak, berada di perantauan? Karena apa? Hal yang pertama adalah penganiayaan. Dan mereka pergi kemana katanya? Yudea dan Samaria. Awalnya mereka berada di Yerusalem, kemudian mereka akhirnya pergi ke Yudea, dan akhirnya ke bangsa Samaria. Saudara perhatikan, di mana di tempat yang lain dituliskan ayat-ayat 3 tempat ini. Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Saudara tahu di mana? Kisah pasal 1, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Jadi hanya ada dua alasan kenapa bangsa Israel ada di perantauan. Yang pertama karena penganiayaan, dan yang kedua karena apa? Saksi. Untuk bersaksi. Untuk alasan penginjilan. Dan kita melihat di dalam kronologi nubuatan yang disebutkan, yang kita telah pelajari, bahwa pada akhirnya Allah akan memiliki suatu umat, yaitu 144.000. Dan oleh mereka, Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus, hujan akhir, dan melalui mereka dunia akan menjadi terang, tapi mereka akan melakukannya di tengah-tengah masa kesukaran yang akan menimpa bumi ini. Dengan kata lain, ketika Yakobus mengatakan
kepada 12 suku yang ada di perantauan, dia sedang mengatakan kepada 144.000 yang akan menerima misi pekabaran Injil ke seluruh dunia, tetapi mereka akan mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupan mereka. Bahkan yang telah kita pelajari, masa kesukaran yang besar. Masa kesukaran yang besar. Menariknya, Yakobus menyampaikan ini kepada ke-12 suku yang ada di perantauan, dan dia mengatakan, saya Yakub, kepada 12 suku yang ada di perantauan. Karena Yakobus memiliki kesamaan nama dengan Yakub. Bahasa aslinya memang mirip. Yakobus mirip dengan Yakub. Yakub memiliki 12 anak yang menjadi 12 suku Israel, Badani, dan dia memberikan nasihat-nasihat kepada mereka di dalam Kejadian pasal 49. Sementara Yakobus, dia memberikan nasihat kepada 12 suku Israel, rohani, yang berada di perantauan. Jadi Yakub memberikan nasihat kepada 12 suku Israel Badani, sementara Yakobus memberikan nasihat kepada 12 suku Israel rohani yang ada di perantauan. Inilah sebuah keunikan dari buku Yakobus yang sangat berhubungan dengan buku Wahyu. Sangat berhubungan dengan apa yang dicatat di dalam buku Wahyu. Dan Wahyu menyatakan tuaian itu akan menjadi matang. Dan ketika tuaian itu matang, maka musim menuai tiba. Dan tanya kepada Yakobus, apa artinya tuaian itu menjadi matang? Tuaian itu harus menjadi matang dalam hal ketekunan, perbuatan-perbuatan baik, iman, dan kemudian mulut yang tidak bercelah. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes? Yang penting di sini ialah ketekunan, iman, penurutan kepada perintah-perintah Allah, dan iman kepada Yesus. Dan siapa yang akan mencapainya? 144.000 yang di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercelah. Inilah konsep penuaian yang nyata di dalam Wahyu pasal 14, yang juga dipertegas, dibahas secara rinci di dalam buku Yakobus. Ini konsep penuaian. Tapi mari kita lihat lebih mendalam lagi akan 4 hal ini. Yang pertama, untuk mencapai buah yang matang itu adalah ketekunan. Saudara, apa yang engkau paling perlukan untuk mencapai ketekunan? Apakah ketika engkau bangun di pagi hari, pergi keluar, memandang ombak yang indah, buka Alkitab, kemudian berdoa, dengarkan musik yang indah, dan kemudian menikmati angin pantai yang sejuk, dan kemudian, saya sudah memperoleh hati yang damai. Seperti itu? Oh tidak, apa yang dikatakan oleh Yakobus untuk mendapatkan ketekunan ini? Yakobus pasal 1. Perhatikan Yakobus pasal 1, bagaimana caranya untuk mendapatkan ketekunan ini. Yakobus pasal 1, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi bagaimana untuk memperoleh ketekunan? Ini dia, pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi, saudara-saudara, untuk dapat memperoleh ketekunan ini, syukuri setiap pencobaan, setiap ujian terhadap imanmu. Jangan bersungut. Bahkan, mungkin saya dapat katakan, jangan berusaha untuk mencari jalan keluar.
Karena maksud Allah terhadap penderitaan adalah supaya engkau matang dalam ketekunan. Supaya engkau matang dalam ketekunan, saudara-saudara. Kenapa Tuhan kok saya jadi menderita begini? Jadi saya tidak sanggup, saya begitu lelah saya menghadapi ini. Tapi Tuhan katakan, saya sedang menunggu buah yang matang. Kalau saya dapat buah yang matang itu, maka saya akan datang untuk menuai kamu sebagai milik kepunyaanku. Itu sebabnya Rasul Yakobus mengatakan, syukuri itu, puji Tuhan untuk setiap ujian, pencobaan, kesukaran yang engkau alami. Karena itulah caranya, proses yang dibuat oleh Tuhan supaya kita menjadi matang dalam kesabaran. Yang kedua, dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Perbuatan apa yang dimaksudkan di sini? Kalau kita mau baca sekilas Yakobus pasal yang kedua, maka kita akan melihat tentang hukum Tuhan, penurutan kepada seluruh hukum itu. Itu sebabnya Yakobus 2 ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Dan kita telah mempelajari lalu bahwa hukum itu bersifat pasif dan juga aktif. Penurutan kepada hukum itu bersifat pasif dan juga aktif. Bersifat pasif artinya jangan berdusta, saya tidak berdusta. Tapi kalau aktif itu melakukan hukum. Aktif artinya menyampaikan kebenaran. Jangan mengingini. Saya tidak ingin. Tapi apakah kita telah membuat orang yang mengingini, orang yang berkekurangan itu menjadi mendapatkan apa yang mereka miliki? Membantu mereka. Jangan membunuh. Itu pasif. Tapi apakah kita aktif melakukan hukum itu? Aktif dalam arti, pasif dalam arti, saya tidak membunuh. Tapi kalau aktif melakukan hukum, itu dia akan memberikan kehidupan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang lapar, orang yang sakit, orang yang memerlukan pakaian, dan lain sebagainya. Dan yang dituntut Yesus di dalam Yakobus pasal yang kedua, yang akan membuat perbuatan itu akan menyempurnakan iman, itu adalah perbuatan melakukan hukum Tuhan. Perbuatan melakukan hukum Tuhan. Jadi kamu jangan hanya pasif untuk menuruti hukum Tuhan, tetapi kamu harus aktif untuk melakukan hukum Tuhan. Dan dengan aktif melakukan hukum Tuhan ini, bersifat aktif, engkau dapat mencapai iman yang sempurna. Dan yang terakhir, di dalam Yakobus pasal yang ke-3, Yakobus pasal yang ketiga, dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudaraku, bagaimana supaya mencapai kesempurnaan, mencapai buah yang matang? Kita harus dapat mengendalikan lidah kita. Kalau mungkin Yakobus hidup sekarang, dia akan katakan kita harus bisa mengendalikan jempol kita. Karena orang sekarang sudah tidak berkata-kata lagi. Tapi mereka menulis tak. Semua orang ditulis oleh dia. Kasih tahu, oh ini jelek, ini jelek, ini jelek, ini jelek. Bahkan ada grup-grup untuk memviralkan orang, menjelekkan orang. Saudara, siapa yang bisa menguasai lidahnya, menguasai jempolnya,
maka dia dapat menguasai dirinya sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang harus dicapai. Pertanyaannya, siapa dari antara kita yang telah sempurna memperoleh kesabaran, sempurna melakukan hukum, sempurna memiliki iman, dan sempurna dalam hal perkataan, pemikiran yang keluar melalui perkataan atau lewat status story dari media sosial kita? Siapa di kita yang sempurna? Dan ketika kita melihat standar yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh kesempurnaan, kita kemudian mengatakan, Tuhan, udahlah saya menyerah daripada saya ikut akan hukum-hukum Tuhan ini, daripada perintah ini untuk mencapai kesempurnaan. Begitu sulit standar itu. Itu sebabnya ada Yakobus pasal 4. Mari kita ke Yakobus pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Kemudian Yakobus 4 ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara, bagaimana supaya untuk mencapai standar kesempurnaan yang disebutkan di Yakobus 1, 2, dan 3? Ketekunan, iman, penurutan, dan kemudian mulut yang sempurna. Bagaimana untuk mencapai buah yang matang ini, standar yang begitu tinggi itu? Yakobus pasal 4 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Saudara, orang yang mengatakan bahwa dia telah mencapai kesempurnaan, sesungguhnya adalah orang yang jauh dari kesempurnaan. Mereka yang mengaku bahwa mereka telah mencapai kesempurnaan itu, sesungguhnya mereka telah jauh, sangat jauh dari kesempurnaan. Karena Yakobus mengatakan untuk mencapai tempat yang ditetapkan oleh Allah, tempat standar yang tinggi itu, maka rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Dan biarlah Dia menuntun kita. Bagaimana cara merendahkan? Rendahkan seperti apa? Mari kita buka Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5. Rendahkan seperti apa? Mari kita lihat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Yakobus 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi, Elia, untuk merendahkan diri ini, kita harus merendahkan diri seperti Elia berdoa meminta hujan. Dan saudara tahu, ketika hujan itu diturunkan, maka bumi mengeluarkan buahnya. Dan dia bukan hanya mengeluarkan buahnya, tetapi ayat yang ke-7, hujan yang turun itu teristimewa hujan musim semi atau hujan akhir, adalah hujan yang akan membuat buah itu menjadi matang. Itu sebabnya dia disebut hujan akhir, hujan musim semi, atau lebih tepatnya lagi hujan musim menuai. Hujan musim menuai. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hujan ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka itu akan membuat kita atau akan membuat bumi menghasilkan hujan, dan hujan ini akan membuat
buah itu bersemi, oke, tumbuhan itu bersemi, dan kemudian akan menghasilkan buah, dan buah itu akan menjadi matang dan menjadi sempurna. Jadi untuk memperoleh kesempurnaan itu, kesempurnaan yang ditetapkan Allah bagi anak-anaknya, standar yang tinggi, rendahkan dirimu di hadapan Allah. Seperti Elia berdoa meminta hujan. Dan ketika Elia merendahkan diri, dia berdoa meminta hujan, akhirnya bumi menurunkan hujan, bumi mengeluarkan tunasnya, dan itu terus bertumbuh, menghasilkan buah. Buah itu menjadi matang dan akhirnya sempurna. Itulah cara untuk mencapai kesempurnaan yang ditetapkan oleh Allah. Harus ada hujan akhir, hujan musim menuai yang akan menyempurnakan akan buah itu menjadi matang. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam lagi. Bagaimana Elia berdoa? Saudara tahu bagaimana Elia berdoa? Mari kita buka 1 Raja-Raja pasal 18. Jadi yang pertama dia berdoa di Gunung Karmel, yang kedua dia berdoa di puncak Gunung Karmel. Doa yang pertama di 1 Raja-Raja pasal 18, di sini dia berdoa meminta api dalam satu pertunjukan dengan 400 nabi Baal. Jadi dia berdoa meminta api. Dan kemudian api diturunkan, bahkan sebelum dia menyelesaikan doanya, api diturunkan. Nah, yang kita mau pelajari adalah Elia berdoa meminta hujan. Bagaimana caranya Elia berdoa meminta hujan? Kalau saudara lihat di dalam 1 Raja-Raja 18, bagaimana dia berdoa meminta hujan? Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, enggak ada apa-apa. Kemudian Elia katakan, dia berdoa sekali lagi. Dan kemudian dia bilang, coba naik lagi, lihat lagi. Enggak ada apa-apa. Demikianlah terjadi sampai 7 kali. Kenapa sampai 7 kali? Dan pada kali yang ke-7 berkatalah bujang itu, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Dan dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Pada waktu dia minta api, sebelum dia selesai berdoa, api turun dan membinasakan, menghanguskan korban bakaran yang telah disiram oleh air. Yang kedua, ketika dia minta hujan, dia berdoa sampai 7 kali. Bahkan kali yang ke-7 itu hanya ada satu awan kecil. Pertanyaan, kenapa sampai 7? Kenapa sampai 7 kali dia harus berdoa? Tempatkan diri saudara pada posisi Elia, sehingga kita bisa mengerti kenapa 7 kali. Pertama, dalam suatu pertunjukan dengan 400 nabi Baal, siapa nabi yang benar? Elia atau 400 nabi ini? Diadakan sebuah pertunjukan, dan ketika diadakan sebuah pertunjukan, oke, kamu yang pertama, siapa yang bisa turunkan api, maka dia nabi yang benar. Kemudian 400 nabi mulai bernyanyi, bersorak, kemudian berdoa, meminta api, berjingkrak-jingkrak. Enggak turun api. Kemudian Elia mulai mengejek mereka. Oh, mungkin lagi jalan-jalan kamu punya Tuhan. Dan mereka mulai menggores diri mereka, melukai diri mereka. Tapi Elia katakan, wah, enggak ada. Tuhanmu itu enggak ada. Oke, berhenti. Sekarang rapikan kembali itu mezbah. Dan kemudian gali parit, kemudian siram supaya kamu nggak curiga apa-apa. Dan sekarang giliran saya berdoa. Pada waktu dia berdoa, Allah Israel, dengarkan supaya umatmu mengetahui siapa Allah yang sebenarnya itu. Dan pada waktu dia mengucapkan doa itu, ya Allah, dengarlah.
Dan kemudian api turun dan membakar habis, memakan habis korban itu. Bahkan air yang ada di parit dimakan habis oleh api itu. Dan begitu menakjubkan. Kemudian Elia katakan, tangkap 400. Bukan Elia, engkau. Kemudian engkau katakan, tangkap 400 Nabi Baal itu. Jangan seorang pun yang luput. Dan sembelihlah mereka. Dan pada waktu itu orang Israel langsung mengatakan, wah benar ternyata engkau ini Nabi Allah yang luar biasa. Begitu hebat. Pertanyaan, ketika hal itu terjadi, pencobaan apa yang paling berat yang engkau miliki pada saat itu? Saudara tahu apa pencobaannya? Kesombongan. Begitu hebat kamu, luar biasa, bisa melakukan pekerjaan ini. Kami selama ini percaya 400, ternyata engkau nabi yang benar. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan Elia? Dia kemudian mengatakan, Tuhan, seluruh Israel telah murtad. Hanya saya sendiri. Hanya saya sendiri yang setia kepadamu. Yang lain telah meninggalkan perjanjianmu. Hanya saya sendiri. Tuhan, sorry. Masih ada 7.000 yang lain yang tidak sujud menyembah kepada Baal. Dalam posisi seperti itu, kini Elia harus berdoa meminta hujan. Pertanyaan, mana yang lebih mudah diturunkan dari langit? Mana yang lebih mudah Tuhan jawab? Mana yang lebih mudah Anda doakan? Saudara doakan. Minta api turun dari langit atau minta hujan turun dari langit? Yang lebih mudah adalah minta hujan, kan? Daripada minta api. Coba minta hujan. Tahu-tahu aja, siapa tahu ada hujan turun. Nah, Elia ketika dia minta api, belum selesai dia berdoa, api turun dan menghanguskan. Tapi pada waktu dia berdoa minta hujan, sampai 7 kali. Kenapa 7 kali? Kenapa tidak sama dengan dia minta api? Saudara, karena pada posisi ini, Elia baru melakukan sebuah pertunjukan yang begitu luar biasa. Dan ketika dia melakukan pertunjukan, seluruh Israel mengakui engkau nabi yang benar. Dan pada saat itu namanya terangkat tinggi, dia menjadi sangat luar biasa, seorang yang suci sendiri di antara orang Israel. Kemudian dia mulai berpikir, wah sayalah yang paling hebat, sayalah yang paling jago dari semua yang ada di sini. Saya yang paling suci. Semua orang Israel telah meninggalkan hukum dan perjanjian Tuhan. Saya sendiri orang yang paling hebat dan makanya itu Tuhan mendengarkan saya. Dan kemudian saudara-saudara, dalam posisi yang seperti ini dia berdoa, Tuhan turunkan hujan Tuhan. Saya ini nabimu, turunkan hujan Tuhan. Pada waktu dia berdoa seperti itu, coba kamu lihat, pasti udah turun hujan itu. Kemudian dia lihat, dia berpikir mungkin ada hujan yang kena di rambutnya. Sementara dia bertunduk, dia tunduk. Gak turun. Dia buka mata. Cerah. Langit biru. Dia bilang ke bujangnya, coba naik lagi lebih ke atas. Lihat ke kiri, kanan, muka, belakang, timur, utara, selatan, barat. Lihat. Bujangnya naik. Lihat. Dia lihat. Gak ada. Gak ada. Kok gak turun? Berdoa lagi. Berdoa, Tuhan turunkan hujan. Kok gak turun Tuhan? Dia buka mata. Bener gak ada. Coba naik lagi. Bujangnya naik lagi. Dan cek. Gak ada. Dan kemudian dia berdoa sekali. Kok Tuhan sudah 2 kali gak turun? Dia berdoa sekali lagi. Dan ketika dia berdoa sekali lagi, dia lihat bener gak turun. Cek lagi, sekali lagi deh. Cek sekali lagi deh. Benar gak ada. Dan dia mulai menyadari akan kesombongannya. Dia mulai menyadari akan tinggi hatinya. Dia mulai menyadari akan ego-egonya. Dia mulai menyadari akan pengakuan status kesuciannya. Dia mulai menyadari bahwa dia juga adalah orang yang lemah. Dia mulai menyadari bahwa dia
dia adalah orang yang berdosa. Dia mulai menyadari akan kelemahan-kelemahannya. Dia mulai menyadari bahwa dia adalah manusia yang biasa, bukan manusia super yang hanya membutuhkan Tuhan. Dan dia benar-benar tiba pada titik sampai merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dan dalam titik ini, dia menyadari bahwa dia hanya butuh Allah untuk menurunkan hujan. Dia hanya butuh kuasa daripada Allah untuk menurunkan hujan itu. Dia benar-benar tiba pada titik yang paling rendah untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan ketika dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka hujan itu turun. Dan Yakobus mengatakan, untuk memperoleh kesempurnaan itu, rendahkan dirimu di hadapan Allah. Yakobus pasal 4. Bagaimana cara kita merendahkan? Rendahkan seperti Elia merendahkan diri, seperti Elia berdoa. Bagaimana Elia berdoa merendahkan diri? Dia berdoa sampai dia menyadari benar-benar hanya Tuhan yang sanggup membuat dia dapat menurunkan hujan itu. Dia benar-benar menyadari bahwa dia manusia yang berdosa, dia lemah, dia tidak mampu. Dia hanya butuh Tuhan saja dan Tuhan saja. Hanya itu yang dia perlukan. Akhirnya pada waktu dia merendahkan diri, bumi menurunkan hujan. Bumi menurunkan Roh Kudusnya yang akan terjadi pada generasi yang terakhir. Bumi akan menurunkan Roh Kudus dan kemudian mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan hujan ini akan membuat buah itu, bumi menghasilkan buah, dan buah itu akan menjadi matang, dan kemudian buah yang matang ini akan diproses menjadi sempurna. Ketekunan akan diproses lewat pencobaan. Lewat pencobaan. Kemudian iman dan perbuatan akan diproses dengan perhatian melakukan akan hukum-hukum Tuhan. Dan kemudian perkataan akan diproses dengan cara kita menahan, dapat menahan akan ungkapan-ungkapan yang menyakiti akan hati Tuhan dan menyakiti akan hati sama. Akan menahan jari kita. Akan diproses dan bumi akan menghasilkan buah yang matang. Apa yang diperlukan untuk memperoleh buah yang matang ini? Hujan. Hujan akhir. Kecurahan Roh Suci, hujan akhir. Hujan ini diperlukan. Apa yang diperlukan supaya hujan ini turun? Kerendahan hati yang berdoa seperti Elia. Namun, apa yang terjadi dengan umat-umat Tuhan pada masa ini? Ketika mereka telah melakukan sebuah kegiatan pelayanan, mereka langsung mengatakan, "Oh, saya yang paling hebat. Kalau bukan saya, gereja ini tidak berdiri. Kalau bukan saya, maka dia tidak menerima Kristus. Kalau bukan saya, maka pelayanan-pelayanan ini tidak akan terjadi." Roh yang seperti ini mengeringkan bumi. Roh yang seperti ini mengeringkan gereja. Roh yang seperti ini mengeringkan iman kita, yang membuat kerohanian kita menjadi kering. Bukan mereka ya, kita. Siapa yang memiliki roh yang seperti ini akan membuat kerohaniannya menjadi kering, tidak dibasahi oleh Roh Kudus Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, masih maukah kita untuk berpikir seperti ini? Keakuan kita masih kuat merajalela. Saudara, yang terakhir, ketika Elia berdoa seperti ini, hujan turun. Bumi mengeluarkan buah. Buah itu menjadi matang. Dan setelah hujan turun, bumi mengeluarkan buah. Buah itu menjadi matang. Saudara tahu apa yang terjadi? Elia diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Allah membutuhkan umat-umatnya yang terakhir, yang disebut 144.000. Mereka merendahkan diri seperti Elia.
dan bumi akan menurunkan hujan yang akan menghasilkan buah, dan buah itu menjadi matang dan sempurna. Dan sama seperti Elia, Kristus akan datang dan mereka akan diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Umat yang terakhir, mereka akan diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian, sama seperti Elia. Apakah saudara mau ikut ambil bagian di dalam pergerakan yang terakhir ini? Oh saudara, saya rindu sekali. Namun saya juga bergumul menyadari betapa hebat kejahatan yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Namun hari demi hari kita semua, saudara sekalian, siapa saja yang mendengarkan ini dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan secara langsung ataupun yang akan nanti menyaksikan lewat rekaman, kita semua harus belajar apa artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Kita semua harus belajar apa artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Dan tidak ada cara lain untuk merendahkan diri di hadapan Allah selain belajar kepada Kristus yang telah merendahkan dirinya. Dia yang adalah rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah turun ke tingkat yang paling bawah. Sebagai manusia yang cenderung untuk melakukan dosa, namun tidak melakukan dosa. Namun kemudian dia difitnah, dan dia dianiaya, dan dia harus disalibkan, dan mati sebagai manusia yang paling hina, mati di atas kayu salib. Mati sebagai manusia yang berdosa. Oh saudaraku, untuk merendahkan diri di hadapan Allah, maka kita harus merendahkan diri sama seperti Allah. Dia dari manusia, dari Allah, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, sama dengan malaikat hamba, menjadi manusia, jadi manusia yang hina, mati di atas kayu salib. Turunnya sekitar 7 level. Kalau kita manusia mau turun 7 level, saudara-saudara, nilainya kita apa? Daud berkata, tetapi aku ini ulat, bukan manusia. Saudara, kalau saudara ulat, ada yang saudara bisa banggakan. Oh, saya ulat loh, saya paling jago loh, saya yang bangun gereja itu loh. Karena saya ulat. Pas orang lihat, ulat ngomong gini, langsung diinjak, pek, mati. Apa yang dibanggakan dari seekor ulat? Saudara, apakah kita menyadari, apakah kita bisa memiliki roh kerendahan hati ini? Sama seperti Allah untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Dan hal inilah yang paling diperlukan pada saat ini. Sehingga bumi menurunkan hujan. Dan hujan itu akan menghasilkan buah. Dan buah itu akan menjadi matang. Dan ketika buah itu menjadi matang sempurna, tibalah musim menuai. Kiranya Tuhan akan memampukan kita untuk belajar apa artinya merendahkan diri seperti Elia. Apa artinya merendahkan diri di hadapan Allah, sama seperti Allah merendahkan dirinya, turun 7 level. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan pekabaran ini, untuk belajar apa artinya merendahkan diri, sehingga Roh Kudus dapat diberikan kepada kita. Kuasa Allah dapat memampukan kita untuk menghidupkan setiap firman Tuhan, sampai kita mencapai karakter yang ditetapkan Allah untuk kita. Bukan oleh kuasa kita, tetapi oleh kuasa yang dikaruniakan kepada mereka yang rendah hati. Tuhan memberkati. Amin.